Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yoli Rizky Afrianto. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah guru seni budaya dan juga sekaligus sebagai wakil kesiswaan di SMA Negeri 1 Membalong. Saya siap untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK Guru Inovatif tahun 2023. SMA Negeri 1 Membalong adalah satu-satunya SMA negeri yang berada di wilayah Kecamatan Membalong. Sekolah kami memiliki satu buah misi unggulan, yaitu Gerakan Literasi Budaya. Gerakan Literasi Budaya di SMA Negeri 1 Membalong telah dimulai sejak tahun 2020 dan alhamdulillah telah menghasilkan 3 buah karya besar. Yang pertama, kami telah melakukan penelitian berbasis budaya yang telah menerbitkan 3 buah judul buku yang ditulis oleh siswa kami. Yang kedua, kami telah melaksanakan kegiatan apresiasi seni budaya dalam bentuk pagelaran Festival Batu Baginde di tahun 2020, 2021, dan di tahun 2022. Dan juga ada Festival Begawai di tahun 2022. Dan karya yang ketiga adalah kami membuat sebuah ruangan yang bernama Pusat Informasi Kebudayaan dan Sumber Daya Alam Membalong di SMA Negeri 1 Membalong. Gerakan literasi budaya ini bertujuan untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal bagi para siswa. Karena kekayaan dan keunikan ragam budaya yang ada di Membalong diyakini sebagai hulunya atau induk semangnya kebudayaan masyarakat Belitung. Dan SMA Negeri 1 Membalong mengambil peran strategis dalam upaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal budaya sebagai aset ataupun modal pengembangan sekolah. Eksistensi gerakan literasi budaya ini perlu secara terus-menerus kami perkuat agar terinternalisasi ke seluruh peserta didik yang ada di sekolah kami. Dan salah satu upaya terbaik, strategi terbaik yang kami pilih untuk menerapkan itu adalah melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah berdiskusi dengan tim, maka kami sepakat untuk menentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan nama EVO WEBU, yakni kepanjangan dari Event Organizer Wisata Edukasi Budaya. Para siswa kelas 11 kami tantang untuk menjadi event organizer untuk mempersiapkan dan juga menyelenggarakan kegiatan kunjungan siswa SD dari sekitar sekolah yang akan berkunjung dan belajar di SMA Negeri 1 Membalong. Ada 3 alasan mengapa kami memilih kegiatan wisata edukasi budaya menjadi sesuatu program unggulan kami. Yang pertama, setelah kami data, siswa kami merasa bosan dengan pembelajaran yang selama ini mereka terima. Jadi, kami merasa perlu membuat sebuah kegiatan belajar inovatif di mana siswa bisa terjun langsung ke masyarakat atau mengalami pembelajaran kontekstual di mana mereka tertantang untuk membuat sebuah kegiatan belajar yang mandiri dan juga kreatif. Yang kedua adalah karena sekolah kami memiliki sebuah ruangan atau fasilitas yang bernama Pusat Informasi Kebudayaan dan juga Sumber Daya Alam di SMA Negeri 1 Membalong. Yang di dalam ruangan tersebut terdapat informasi-informasi berupa ragam budaya orang-orang Belitung dan juga benda-benda tradisional yang dipamerkan dipajang di dalam ruangan tersebut. Sehingga kami merasa perlu dengan adanya ruangan ini kami harus memperluas lagi manfaat kepada masyarakat di sekitar sekolah kami. Yang ketiga alasannya adalah kami merasa saat ini generasi muda, pelajar khususnya, semakin rendah minatnya untuk mempelajari dan mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal yang bermanfaat yang ada di sekitar mereka. Mereka cenderung lebih suka terhadap kebudayaan luar dan juga melupakan jati diri mereka sebagai orang asli Belitung. Tujuan daripada proyek ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap terbaiknya pada profil pelajar Pancasila untuk dimensi mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, serta berkebinekaan global melalui pembelajaran kontekstual dan pastinya menyenangkan. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami mengacu pada tahapan OKAR, yaitu kepanjangan dari orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan juga refleksi. Dan untuk tahapan pertama, yakni orientasi, siswa kami ajak untuk mengenal konsep manajemen penyelenggaraan kegiatan dan juga konsep kebudayaan masyarakat orang Belitung. Tahapan yang kedua adalah kontekstualisasi, yaitu mengenalkan pada situasi nyata bahwa
kalau mau menyelenggarakan proyek, siswa harus kenal dengan adanya struktur kepanitiaan, pola kerjasama antar panitia, dan juga bagaimana menyusun jadwal kegiatan dan anggaran biaya. Tahapan ketiga yaitu tahapan aksi, merupakan tahapan mempraktekkan pengetahuan dan juga keterampilan sebagai event organizer pada kegiatan wisata edukasi budaya di mana pesertanya adalah siswa-siswa SD. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dalam tahapan refleksi, siswa diminta untuk mengidentifikasikan ketercapaian tujuan-tujuan proyek dan juga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri siswa. Dan untuk tahapan kegiatan inti dimulai dari pembukaan. Setelah pembukaan, siswa diajak untuk ice breaking agar keadaan menjadi cair dan penuh semangat. Berikutnya, acara inti yang pertama adalah siswa diajak untuk berkelompok dan kemudian bermain games teka-teki silang, di mana siswa diberi challenge untuk menuntaskan teka-teki silang dengan mencari jawaban sambil berkeliling dan menikmati tulisan-tulisan yang ada di ruangan pusat informasi kebudayaan dan sumber daya alam tentunya. Berlanjut ke kegiatan inti kedua, yaitu siswa diajak untuk saling berlomba cepat tepat dari apa yang sudah mereka pelajari di teka-teki silang sebelumnya. Dan terakhir, setelah games lomba cepat tepat tadi, adalah siswa diajak untuk membuat sebuah kerajinan tangan, paper quilling atau seni menggulung kertas. Asesmen yang kami lakukan untuk menilai seluruh kegiatan, yang pertama adalah melakukan penilaian diri sendiri oleh siswa melalui kegiatan refleksi. Yang kedua adalah penilaian teman sebaya. Yang ketiga adalah observasi unjuk kinerja. Dan setelah proyek selesai, ada beberapa manfaat atau dampak yang bisa dilihat sebagai hasil daripada proyek ini. Yang pertama adalah siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baru serta unik, yang akhirnya memunculkan kekompakan dan rasa percaya diri yang tinggi bagi para siswa. Yang kedua, siswa juga menjadi lebih berpikir terbuka dan akhirnya menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui kegiatan membagikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, siswa merasa lebih senang dan bahagia karena akhirnya menjadi subjek dalam pembelajaran, bukan menjadi objek, sehingga mereka bisa mandiri dan bertindak langsung belajar dengan apa yang mereka pilih. Acara ini sangat luar biasa, sangat berkesan karena pengenalan budaya daerah kepada anak-anak itu sangat penting. Di yang terakhirnya ada paper quilling, yang mana itu sangat membantu sekali dan juga itu baru pertama kalinya anak murid saya tahu. Perasaannya itu senang, awalnya itu gugup karena baru pertama kali, tapi setelah di briefing dari Pak Yoli, akhirnya bisa. Ternyata saya sendiri juga kaget sama potensi diri sendiri karena udah bisa memandu anak-anak SD. Pekerjaan, jadi saya berinisiatif untuk melakukan atau mencari tindakan supaya pekerjaan lainnya bisa dilakukan. Jujur Pak, awalnya kelas kami ini egois, kurang kompak. Terus dengan ada kegiatan ini, kelas kami jadi kompak, tidak egois lagi. Itu dengan sangat lancar dan untungnya bisa memberikan kesan yang sangat baik kepada adik-adik dan guru-guru dari SD tersebut, yang membuat mereka bahagia dan mungkin bisa menjadi kenangan. Ini sebagai rekan kerjanya merasa termotivasi. Kita nggak boleh nih melihat pembelajaran itu hanya terkurung dalam kelas, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan. Salah satunya yang kemarin beliau inisiasi adalah yang beliau ide, yang beliau bikin, itu kunjungan anak SD untuk belajar di SMA 1 Membalong. Dengan adanya proyek ini, sekolah memiliki keunikan. Karena saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman saya selama ini, saya dengar, saya lihat tidak ada satupun di SMA yang ada di Belitung ini menyelenggarakan program yang seperti ini. Ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditiru mungkin bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Belitung maupun di Indonesia pada umumnya. Berikut adalah praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi kepada kita semua demi mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia.